Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Imamat pasal 9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14 dengan judul Pelayanan Bukan Pengganti Pertobatan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Harun lalu mendekat ke mezbah dan menyembelih anak lembu yang akan menjadi kurban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun membawa darah lembu itu kepadanya dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu serta membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah. Selebihnya dari darah itu dituangnya ke bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari kurban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakar habis di luar perkemahan. Kemudian Harun menyembelih kurban bakaran dan anak-anaknya menyerahkan darah kurban itu kepadanya. Lalu Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Mereka juga menyerahkan kepadanya kurban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuh dan dibakarnya di atas kurban bakaran di atas mezbah. Saudara yang terkasih, Imamat pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-14 kita melihat momen ketika Harun mulai menjalankan pelayanan sebagai imam besar Israel setelah proses pentabisan dalam pasal sebelumnya. Namun hal yang menarik adalah sebelum ia melayani umat, ia terlebih dahulu datang kepada Allah sebagai seorang berdosa yang membutuhkan pendamaian. Harun menyembelih korban itu, lalu darahnya dibubuhkan kepada tanduk-tanduk mezbah dan dicurahkan ke dasar mezbah sesuai perintah Tuhan kepada Musa. Setelah korban penghapus dosa dipersembahkan, barulah ia melanjutkan dengan korban bakaran. Seluruh proses ini dilakukan secara teratur sebagai bagian dari ibadah yang telah ditetapkan Tuhan bagi Israel. Saudara, Harun membutuhkan korban penghapus dosa sebelum menjalankan pelayanan kudusnya. Bagian ini mengajarkan bahwa inti dari pelayanan bukan pertama-tama tentang jabatan, kemampuan, atau kehormatan rohani, melainkan tentang hubungan yang benar dengan Allah. Bahkan seorang imam besar tetap membutuhkan pendamaian di hadapan Tuhan yang kudus. Saudara, pelayanan dimulai bukan dari kemuliaan manusia, tetapi dari pengakuan bahwa manusia adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Pelayan tidak pernah dapat menggantikan pertobatan. Harun tidak dapat berdiri begitu saja di hadapan Allah hanya karena ia telah dipilih menjadi imam. Ia tetap harus datang dengan korban penghapus dosa. Darah yang dibubuhkan pada tanduk mezbah menunjukkan bahwa dosa itu serius dan pendamaian itu mahal. Hari ini banyak orang aktif dalam pelayanan, tetapi perlahan kehilangan kehidupan pertobatan. Saudara, pertobatan bukan hanya merasa bersalah atas dosa, tetapi kembali hidup bergantung kepada Tuhan, membuka hati untuk dibentuknya, dan terus berjalan dalam anugerahnya. Kita bisa sibuk melayani di gereja, memimpin kegiatan rohani, bahkan berbicara tentang Tuhan, tetapi hati sebenarnya sedang jauh darinya. Bagian ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita kerjakan, tetapi juga siapa kita di hadapannya. Pelayanan yang benar lahir dari hati yang terus bertobat dan hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab pada akhirnya Tuhan tidak mencari manusia yang terlihat paling rohani, tetapi hati yang rendah mau dibentuk dan sungguh hidup dekat dengannya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, pernahkah kita merasa cukup rohani hanya karena aktif melayani? Saudara, aktif melayani tidak selalu berarti hidup kita dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak hanya melihat kesibukan tangan kita, tetapi juga keadaan hati kita di hadapannya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Bukti nyata kalau kami boleh ada sampai pagi ini, semua karena Tuhan baik.
Kami juga mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini buat firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami, kembali mengingatkan kami bahwa pelayanan kami tidak menggantikan pertobatan. Untuk itu Tuhan ajar kami untuk selalu membereskan hidup kami, membereskan dosa kami dengan Tuhan ketika kami mau datang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi rema yang baru dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan yang berasal daripada Roh Kudus memampukan kami untuk mempraktikkan firman Tuhan ini dalam setiap praktek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hari ini, aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami kemanapun kami pergi dan kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.